Kamis lalu disampaikan oleh asisten Ibu Aulia. Beliau menyampaikan ke saya waktu itu sudah sampai di halaman 36, slide 36. Tapi sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya, saya akan refresh dulu apa yang sudah disampaikan Bu Aulia. Kalau slide 36 itu berarti kita masuk ke model Okumura ya, sini ya. Tapi saya akan mundur dulu ke belakang supaya apa yang telah dibahas oleh Bu Aulia kita bisa refresh lagi sekilas gitu oleh saya. Jadi kalau propagasi pada jaringan akses nirkabel itu konsep yang awal sudah saya jelaskan, nanti itu akan terjadi fenomena ini ya, fenomena nah ini. Jadi nanti akan terjadi banyak lintasan seperti ini lintasannya. Nah, akibat dari lintasan ini yang dapat dirasakan oleh antena penerima di sini, yaitu kalau dilihat secara sinyal digital atau aliran atau streaming dari bit-bit yang dikirimkan secara digital dari pemancar BTS dalam hal ini, maka bit-bit atau sinyal digital tadi, pulsa-pulsa tadi akan diterima seperti ini. Nah ini ingat, ini jajaran 4 buah pulsa ini bukan mewakili bit yang berbeda, tapi ini mewakili bit yang sama. Jadi berangkatnya dari pemancar BTS, hanya satu pulsa, satu bit, tapi sampai di penerima mobil station di sini atau user di sini menjadi 4 bit gitu. Ini untuk satu bit yang dikirim. Nah, bayangkan kalau nanti di sini ada deretan bit yang dikirim secara cepat, maka yang terjadi di antena penerima di sini akan terjadi deretan bit yang boleh dikatakan sporadis gitu ya. Bertumpuk satu sama yang lain. Bit yang pertama dengan bit yang kedua, bit yang pertama dikirim dari transmitter akan bisa saja bertumpuk dengan bit yang pantulan dari gedung yang paling dekat, pantulan dari gedung yang jauh, akan terjadi kacau balau yang biasa kita sebut sebagai intersimbol interference di sini. Ya. Nah kemudian itu dari sisi dari sisi time delay. Nah kemudian kalau kita melihat secara sinyal continuousnya, karena tentu sinyal digital yang dikirim dari sini, kalau pancarannya melalui medium udara, sudah pasti dia pakai modulator. Tidak bisa bit-bit yang dikeluarkan oleh device, oleh komputer, oleh gadget, digital, langsung dikirim nggak mungkin. Karena tidak cocok untuk dikirim jarak jauh. Pasti dia dimodulasi artinya diselipkan kepada frekuensi pembawa yang sifatnya continuous, yaitu gelombang sinusoida, atau biasa disebut sebagai continuous wave. Nah, kalau continuous wave ini juga sama mengalami pantulan banyak lintasan, maka resultan atau superposisi dari berbagai macam lintasan yang sampai di sini secara analog, secara continuous wave, akan berjumlah secara secara fasor, vektor, maka hasil penjumlahannya dilihat dari sisi magnitudenya atau dari amplopnya akan terjadi penjumlahan yang di suatu saat saling konstruktif atau menambah levelnya, di saat yang lain kalau fasanya tidak sinkron, tidak koheren, maka penjumlahannya akan saling destruktif. Nah, terjadinya peristiwa konstruktif resultan dan juga destruktif resultan dirasakan oleh penerima di sini akan berupa fluktuasi yang hebat seperti ini. Ya. Jadi sinyal-sinyal yang kebetulan terjadi resultan yang konstruktif akan nambah, naik amplitudenya, envelopnya. Kalau resultan kebetulan terjadi di sini fasanya saling destruktif, maka akan terjadi sinyal-sinyal yang jatuh ke bawah. Ini disebut sebagai fenomena fluktuasi atau lebih tepat digunakan istilah fading cepat. Fading yang berfluktuasi secara cepat. Itu ya yang terjadi. Nah, sekarang
minggu lalu Ibu Aulia sudah menguliahkan, kita dibagi dua ini peninjauan sinyal seperti tadi itu, skala besar ini large scale dan skala kecil atau small scale propagasi. Nah, tadi itu yang saya tunjukkan dua fenomena itu sebetulnya kita udah melihat skala kecil sebetulnya ini. Karena skala kecil propagasi ini kita bisa dibagi dua, yaitu time spreading dari sinyal ini. Time spreading dari sinyal itu artinya sinyal yang dikirim oleh BTS mengalami spreading secara fungsi waktu. Artinya terdelay dia, tercecer dia, intersimbol. Nah, kemudian ada lagi fenomena time variation. Time variation dari channel itu yaitu terjadinya fluktuasi. Naik dan turun gitu, bervariasi. Jadi kalau kita dianggap katakanlah channel ini sebagai kutub 4 ya. Kalau channel yang multipath ini atau lintasan jamak ini dianggap sebagai kutub 4, inputnya kita anggap sebagai transmitter di BTS, outputnya sebagai sinyal yang dihasilkan receiver setelah ditangkap oleh antena penerima, itu kutub 4-nya itu. Nah, maka ini boleh dikatakan model kutub 4 yang masuk kepada kategori non-linear time varian. Gitu. Jadi kalau kita sudah belajar dalam rangkaian listrik misalnya mengamati suatu kutub 4, apakah itu channel atau apapun namanya, biasa kita kan menganalisis rangkaian kutub 4 itu masuk kepada konteks linear time invariant. Pasti kalian sudah mendengar dalam rangkaian listrik 3, kalau rangkaian listrik 2, masalah, itu ada sistem yang masuk ke kategori LTI. LT itu linear time invariant. Linear itu artinya hubungan antara input dan output bersifat linear. Kemudian time invariant, kutub 4 itu tidak berfluktuasi secara waktu, time invariant. Nah, kanal jaringan aksesnya kabel ini tidak masuk kepada kategori kutub 4 yang bersifat LTI. Dia masuk kategori kepada non-linear time variant. Karena dia inputnya konstan, jadi kalau daya pancar dari BTS masuk kepada kutub 4 yang merepresentasikan, yang mewakili sebagai channel, outputnya bersifat fluktuasi. Artinya apa? Channel gain atau channel di sini dia bersifat naik turun gitu, itu yang gainnya. Jadi time varian. Nah, gitu ya. Baik, nah sedangkan yang peninjauan skala besar, kita sebetulnya nanti akan butuh berapa nilai rata-rata atau nilai min dari sinyal yang kita tangkap. Kemudian berapa kemungkinan sinyal itu menyimpang dari nilai minnya gitu. Jadi kalau antara pemancar dan penerima di sini kita anggap sebagai kutub 4, kalau dipancarkan dari 10 watt di sini, nah redaman skala besarnya misalkan di sini 40 dB, maka kalau di sini 10 watt itu kan 40 dBm ya, 40 dBm. Kalau misalkan redaman ini dianggap skala besarnya katakanlah 70 dB misalnya, biasa gitu kan. Terusnya kalau pakai line of sight kan pakai 32,45 tambah 20 log E tambah 20 log F. Nah, angka-angka itu kalau yang lazim dipakai pada komunikasi nirkabel biasanya frekuensinya ratusan megahertz atau gigahertz, itu jatuhnya di antara 60, 70, 80 dB gitu. Jadi kalaulah misalkan diibaratkan ini katakanlah 70 dB namanya, sinyal masuk atau sinyal dipancarkan dari BTS itu misalkan 40 dBm atau 10 watt, maka dengan redaman 70 dB yang sampai di sini minus 30 dBm. 40 dikurangi 70 redaman, minus 30 dBm. Nah, itu kita sebut sebagai nilai min yang 30 dBm, minus 30 dBm itu. Kenapa pakai istilah nilai min rata-rata? Karena kalau kita bergeser misalkan dari sini, walaupun dalam radius yang konstan, artinya jarak dari pemancar BTS sampai ke user ini tetap, misalkan katakanlah 5 km gitu. Tapi kita bergerak
Halo Pak, sepertinya terputus Pak. Halo, halo. Halo. Disconnect Bapaknya, disconnect. Dewa yang
lain, terutama di kuliah antena propagasi ya. Nah, untuk model-model yang bisa dianalisis secara teoritis itu hanya ada 3 sebetulnya. Ya, ini kan masalah terjadinya indoor, outdoor, kemudian ada refraksi, difraksi, ada pantulan, refleksi, scattering. Ini fenomena yang terjadi akan bercampur aduk dalam konteks jaringan akses yang kita tinjau pada kuliah ini. Nah, sedangkan pada kuliah antena kan kita bicaranya kalau misalkan komunikasi point to point misalnya ya, atau misalkan ada pantulan, hanya satu pantulan dari permukaan bumi, nah itu ada cara untuk menganalisis bagaimana interaksi sinyal-sinyal tersebut dapat dilihat sebagai penjumlahannya secara vektor, secara fasor. Baik, jadi kalau kita lihat contoh misalkan untuk refraksi fenomena seperti ini ya, gelombang mengalami pembiasan, kemudian juga pantulan. Ini yang gelombang datang ke sini, memantul ke sana, kemudian yang terus ke sini mengalami pembiasan. Nah, itu dalam konteks teoritis kita masih memungkinkan kalau hanya seperti ini. Gelombang pantul misalnya ke sini dengan gelombang langsung di sini berjumlah hanya 2 lintasan, itu bisa kita hitung secara matematis, secara teoritis. Nah, itu. Jadi kalau kita lihat di sini model teoritis yang bisa dibangun untuk menghitung sinyal yang akan kita tangkap itu hanya bisa kalau kondisinya itu pertama free space loss ya. Ingat free space loss dalam konteks line of sight komunikasi kalau hanya ada satu-satunya lintasan yang terjadi antara pemancar dan penerima. Ini dalam kuliah antena kita sebut sebagai kondisi line of sight ya. Kondisi line of sight. Nah, sehingga syaratnya apa? Itu harus bebas dari lintasan sebanyak ketinggian yang dihitung berdasarkan Fresnel zone. Jadi kalau kita bisa meninggikan antena untuk mengeliminasi supaya hambatan obstacle tidak masuk ke Fresnel zone, baru kita bisa free space loss. Terus yang kedua, kalau misalnya ada pantulan dari permukaan bumi, tapi pantulannya hanya satu. Tidak ada pantulan dari pohon, tidak ada pantulan dari gedung misalnya. Hanya satu pantulan dari permukaan bumi, itu juga kita bisa hitung. Kita bisa menjumlahkan sinyal yang langsung, ditambah sinyal yang dipantulkan dari permukaan bumi. Bisa kita hitung. Kemudian difraksi, ada juga difraksi. Ya, difraksi itu gelombang yang diteruskan oleh benda tajam misalnya. Ada benda tajam berupa bukit misalnya ya, atau berupa celah misalnya. Gelombang masuk ke celah, lalu diteruskan. Nah, itu difraksi. Hanya 3 ini yang bisa kita lihat dari sisi menghitung penjumlahan gelombang yang sampai di penerima akibat terjadinya fenomena di medium transmisinya. Free space loss, bumi datar, dan difraksi. Nah, dalam konteks jaringan akses nirkabel, kita rasanya sangat kecil kemungkinan bisa mengembangkan medium transmisi masuk kepada salah satu di antara 3 ini. Itu karena kan pemancarnya di BTS memang kalau BTS-nya memang tinggi, tapi kan si penerimanya kan rendah. Demikian juga ke arah uplink, karena mobil itu user itu ada pada ketinggian manusia atau pada kendaraan, walaupun BTS-nya tinggi, ini pasti akan menyangkut, tidak mungkin memenuhi syarat-syarat ini. Free space loss nggak mungkin dipenuhi, bumi datar juga enggak, difraksi juga enggak. Pasti akan menyangkut banyak lintasan yang saya gambarkan seperti di awal tadi. Nah, bagaimana sekarang untuk mengatasi sinyal atau untuk menganalisis karakteristik sinyal yang sampai di penerima? Tentu kita hanya akan bisa mendasarkan kepada yang biasa kita sebut sebagai analisis secara empiris, gitu. Nah, analisis secara empiris tentu kita tidak akan bisa secara pasti. Kita tidak akan pasti misalkan menghasilkan sinyal yang tepat, enggak. Karena rumus empiris itu lebih ke arah hanya memprediksikan, gitu, memperkirakan. Nah, model-modelnya apa? Model-modelnya yang banyak dipakai Okumura, Hata,
model Lee, model Egli, model Blemquist, Asbrook. Ini semuanya nama-nama orang. Nama-nama orang yang sudah pernah melakukan eksperimen pengukuran di lapangan, ya. Kemudian hasil pengukuran sinyal di lapangan itu dikonstruksikan menjadi suatu formula, tapi tentu formulanya bukan formula teoritis. Tentu ini hanya formula yang sifatnya empiris, ya. Rumus yang didapat dari hasil pengukuran atau hasil dari eksperimen di lapangan. Itu intisarinya dalam mengamati bagaimana karakteristik propagasi sinyal atau propagasi gelombang dalam hal jaringan akses yang tentu akan mengalami banyak pantulan, banyak difraksi, banyak scattering dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kita kelompokkan ini sinyal-sinyal yang mungkin kita kaji secara teoritis, yang 3 di atas modelnya model teoritis. Nah, yang terjadi kita akan hadapi sekarang mode empiris ini. Baik, nah ini model teoritisnya saya akan sekilas saja, ya. Ini untuk menghasilkan lintasan yang line of sight, kita harus melihat dari sisi Fresnel zone. Ini sudah kita berikan dalam kuliah antena propagasi, ya. Fresnel zone itu artinya dengan cara meninggikan antena, baik di pemancar maupun di penerima di sini ditinggikan supaya zona Fresnel ini tidak ada objek apapun, gedung ataupun pohon yang masuk kepada objek ini, yang masuk kepada daerah Fresnel ini. Ya. Baik, perhitungannya ini ada, ya, untuk supaya kita bisa menghitung berapa antena ditinggikan supaya Fresnel zone bebas dari obstacle. Tentu ada perhitungannya seperti ini, sudah diajarkan di antena, ya. Nah, kemudian satu lagi bumi datar. Nah, ini kondisinya memang kalau antara BTS di sini, kemudian user di mobil station ini, kalau tidak ada objek lain, tidak ada gedung, tidak ada pohon, tentu yang terjadi misalnya ini gelombang langsung line of sight ke sini. Kemudian ada lagi satu lintasan yang dipantulkan bumi. Nah, lintasan di pantulan bumi ini sangat mungkin. Karena apa? Karena ketinggian mobil user di sini kan rendah. Hanya 1 atau 2 meter atau paling tinggi 3 meter lah kendaraan di sini kan. Nah, sehingga sangat mungkin bisa mendapatkan pantulan. Tapi kalau misalkan tidak ada pantulan lain dari pohon, dari gedung, hanya ada gelombang langsung dan satu gelombang pantul, ini juga bisa kita hitung. Dalam kuliah antena juga kita udah bisa. Ada satu chapter dalam kuliah antena yang menghitung sinyal yang sampai di penerima yang datang dari 2 buah lintasan, yaitu lintasan langsung dan lintasan pantul. Ini juga akan menimbulkan naik turun sinyal di sini. Yang kita bisa mendapatkan gelombang medan total, E total, hasil penjumlahan E langsung di sini E0 ditambah E yang dipantulkan ER atau E reflektif di sini. Jumlahnya silahkan dibuka lagi dalam bab mengenai bumi datar dalam kuliah antena ini ada penjumlahannya. Kalau sinyal yang langsung ini bersuperposisi secara koheren, secara konstruktif, maka dia akan naik sinyalnya di sini. Tapi kalau situasinya gelombang langsung ini akan berjumlah atau bersuperposisi dengan gelombang pantul secara destruktif, fasanya tidak koheren, maka penjumlahan di sini akan mengecilkan sinyalnya. Akan terjadi drop dari sinyal yang turun ke level yang lebih rendah atau mengalami fading juga di situ. Ya. Baik, kemudian yang berikut, nah ini model-model pantulannya ini ya. Kita menjumlahkan gelombang langsung dan gelombang pantul. Ya, kita hitung teliti sampai ke penjumlahan fasanya, fasornya. Juga kita koefisien pantulnya di sini berapa, gitu. Ya. Baik, ini model-modelnya, metode menjumlahkannya, metode bayangan atau metode image. Ya. Oke, ini. Nah, difraksi sekarang, difraksi itu ada 2 macam sebetulnya dalam antena itu, yaitu difraksi oleh benda tajam dan difraksi oleh hamburan oleh lapisan troposfer. Nah, itu juga ada difraksi ya. Tapi di sini dalam jaringan akses nirkabel ini kita mengamati fenomena difraksi hanya dibatasi pada difraksi oleh objek di permukaan bumi saja. Karena cakupan atau propagasi jaringan akses nirkabel dalam sistem telekomunikasi seluler
itu tidak sampai melibatkan sinyal yang dipantulkan atau dihamburkan oleh, maaf, salah, bukan dipantulkan, dihamburkan oleh lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu ada pada ketinggian belasan kilometer di atas permukaan bumi ya, yang memang memiliki sifat-sifat, ini dalam kuliah antena nih. Dalam kuliah antena sudah diberikan bahwa lapisan atmosfer yang biasa kita sebut sebagai lapisan troposfer pada ketinggian belasan kilometer, memang dia punya sifat tersendiri pada gelombang. Dia akan menghamburkan gelombang sehingga sinyal yang dipancarkan ke atas yang sampai kepada lapisan troposfer akan dihamburkan lagi ke bawah. Itu untuk komunikasi jarak jauh. Nah, dalam konteks jaringan akses nirkabel, karena kita lebih membatasi diri kepada ketinggiannya hanya setinggi BTS, di mana BTS itu hanya ya di awal-awal 70 meter, 100 meter paling tinggi. Malah sekarang kan BTS banyak yang rendah ketinggiannya. Jadi tidak sampai menyentuh atau tidak sampai gelombang merambat melalui troposfer, enggak sampai. Sehingga difraksi yang dibahas dalam konteks jaringan nirkabel di sini hanya difraksi oleh objek yang sifatnya berbentuk benda tajam, misalnya gunung atau bukit gitu ya. Sehingga dia bisa menghamburkan sinyal ke arah bawah. Nah, perhitungannya biasanya begini, difraksi itu. Jadi kalau ini ada objek benda tajam di sini, nah sinyal yang dipancarkan BTS menyentuh objek tajam di sini, dia akan menghambur ke atas, ke depan, ke bawah. Nah, yang ke bawah inilah yang akan kita anggap sebagai sinyal yang akan ditangkap oleh antena penerima sebagai akibat dari proses difraksi di benda tajam ini. Nah, perhitungannya ada. Nah, ini perhitungannya untuk menghitung berapa redaman yang ditimbulkan oleh difraksi ini. Kalau kita anggap ini sebagai pemancar di sini, ini sebagai penerima di sini. Nah, ini kan kalau kita ngelihat secara pandangan mata, ini objek ini menghalangi. Pemancarnya di sini, penerimanya di sini. Kalau saya tarik garis lurus dari pemancar ke terima, dari pemancar ke penerima, garisnya lurus ke sini, tentu ini kan terhalang oleh objek ini. Nggak bisa kita katakan ini line of sight sampai ke sini. Tentu ini terhalang. Nah, tapi pada kenyataannya, si penerima di sini, walaupun dia terhalang oleh objek ini, ya tentu dia akan mengalami hambatan yang melebihi dari redaman line of sight gitu. Ya, kalau line of sight kan objek ini dibuang gitu, ini Fresnel John di sini tidak terhalang, maka sinyal fish loss di sini. Nah, objek ini menghalangi, tapi di sini konsep difraksi muncul. Gitu. Sinyal yang menyentuh ujung obstacle atas akan menghambur ke bawah. Nah, cara menghitung redamannya itu caranya apa? Hitung redaman fish loss dari pemancar TX di sini sampai ke penerima RX di sini, berapa nilai fish loss-nya? Silakan gunakan rumus fish loss yang 32,5 tambah 20 log D tambah 20 log F. Ditambah redaman difraksi di sini. Nah, redaman difraksinya di sini sudah ada hitungannya, yaitu kita menggunakan kurva ini. Gitu. Ya. Kurva ini tuh di sini ada Fresnel diffraction parameter. Nah, ini parameter difraksi Fresnel itu angkanya di sini ini minus nih, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Cara menghitungnya ini, bentar. Oh, tidak ada rumusnya, tapi saya beritahu aja. Cara menghitung parameter difraksi V ini, kalau 0 saya tarik garis ke atas ke sini, nah 0 itu di sini. Kalau saya proyeksikan ke sumber redaman ke sebelah kiri ke sini, ini ada di angka 6 di sini. Jadi kalau parameter difraksi ini dikasih nilai 0 di sini, V-nya 0. Nah, 0 ke sini kalau saya proyeksikan ke redaman, ini jatuh di angka sedikit di bawah 5 atau 6 dB di sini. Nah, itu artinya apa? Artinya kalau ketinggian objek difraksi ini betul-betul menyentuh pas kepada garis lurus gitu dari pemancar. Kalau saya tarik garis lurus ke sini, ke kanan, dihubungkan dengan penerima, ini nyentuh di sini. Nah, kalau ketinggian objek yang menghalangi difraksi itu sampai menyentuh persis di sini, itu artinya apa? Parameter difraksi 0 di sini. Ya. Tapi kalau misalnya objeknya di bawah garis lurus di sini, tapi masuk ke Fresnel,
Nah, Fresnel di sini kan berbentuk balon, berbentuk elipsoid ya. Jadi walaupun dia secara garis pandang ini saling melihat, jadi kalau saya tarik garis lurus dari pemancar sampai ke penerima itu tidak ada yang menghalangi. Artinya mata yang dipakai untuk melihat dari T ke R atau dari R ke T ini bablas ini, transparan gitu. Tapi daerah Fresnel tersentuh oleh objek. Nah itu ada di area ini negatif. Jadi parameter diffraksinya itu V-nya itu ada nilainya tapi negatif gitu. Nah nilai ini kalau kita lihat di sini ada tambahan redaman di sini. Bisa positif, bisa negatif redamannya. Nah, artinya apa? Di antara 0 sampai ke negatif 1, negatif 2, dengan kata lain, ini pemancar penerima bisa saling melihat, tapi ada objek yang masuk ke daerah Fresnel. Nah, di sini tentu akan terjadi proses pantulan kan? Pantulan dari objek. Nah, tentu saja sinyal yang sampai di R, di receiver, merupakan gabungan antara sinyal yang saling melihat tadi ditambah sinyal yang dipantulkan oleh objek yang masuk ke daerah Fresnel. Tentu saja hasil resultantenya di sini tergantung kepada fasa ini. Fasa antara gelombang langsung dan gelombang yang dipantulkan difraksi oleh objek. Kalau dia sepasa tentu akan menghasilkan nilai yang positif. Nah, kalau dia tidak sepasa tentu akan menghasilkan nilai yang negatif. Fluktuasi di sini, fading gitu. Baik. Nah, bagaimana sekarang untuk nilai parameter diffraksi ini yang positif? Positif 1, positif 2, 3, 4, 5. Ini tambah redamannya 5 dB, 10, nambah terus. Artinya apa? Kalau objeknya V-nya positif, artinya si objek ini masuk, menghalangi garis pandang lurus dari sini. Jadi kalau dari sepanjang lurus hubungkan antara T dan R itu menyentuh sini, 0. Nah kalau dia menonjol ke atas, bukit misalnya menghalangi, tentu dia akan mendapatkan redaman ini. Semakin tinggi nilai V-nya, artinya objek yang menghalangi garis pandang tadi semakin menjulang melebihi garis pandang lurus ini, akan berdampak kepada redaman yang semakin besar. Gitu. Nah tapi bagaimanapun ini masih masuk kepada kategori teoritis, karena perhitungan ini semua, tambahan redaman yang terjadi pada diffraksi ini, bisa kita turunkan secara matematis. Gitu. Sehingga ini masih bisa kita analisis secara teoritis. Ya? Gitu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Karena kalau tidak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke mode yang berdasarkan kepada empiris nanti. Silahkan kalau ada yang mau bertanya dulu. Hanya 3 ya, yang teori itu. Free space loss, kalau syaratnya dipenuhi. Kemudian pantulan bumi datar, kalau hanya ada single pantulan. Dan diffraksi ini. Jadi kalau masuk ke salah satu kategori ini, kita masih memungkinkan untuk mengkaji atau menganalisis level signal di penerima secara teoritis. Menjumlahkan secara vektor. Kalau tidak mau kita harus menggunakan rumus empiris. Silakan kalau ada yang mau bertanya dalam hal ini. Silakan. Suara saya selama 10 menit terakhir masih jelas atau terputus-putus? Jelas, Pak. Baik, kalau gitu saya lanjut ya. Jadi sekali lagi saya lanjutkan sekarang. Kalau kita tidak memungkinkan menganalisis lokasi antara pemancar dan penerima yang bisa jatuh kepada salah satu kriteria yang 3 tadi, yang free space loss nggak mungkin, yang pantulan bumi datar nggak mungkin, yang diffraksi nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Ya karena hubungan antara BTS dengan user tentu dia akan terhalang oleh berbagai macam objek. Ya. Gedung-gedungnya mungkin juga banyak, pohon-pohon banyak, nggak mungkin lah free space loss. Diffraksi juga nggak mungkin single, mungkin banyak diffraksinya beberapa gitu, mungkin terjadi. Pantulan dari buminya juga mungkin bukan satu, bisa beberapa, tambah pantulan gedung, pohon. Nah, itu semua tidak mungkin kita menghitung level sinyal menggunakan teori-teori yang ini. Oleh karena itu, kita sekarang harus masuk ke bagaimana kita menghandle atau memperkirakan sinyal yang sampai di penerima itu secara empiris.
Kalau secara empiris ya singkat ceritanya diukur saja gitu. Artinya kita membuat model kalau pemancar di BTS, pancarkan aja misalkan daya pancar 10 watt misalnya. 10 watt itu sama dengan 10 dBm, 10 dB watt atau sama dengan 40 dBm. Pancarkan saja sinyal dari BTS. Lalu kita menggunakan kendaraan dengan membawa alat ukur wattmeter misalnya atau feed strength meter, ukur kuat medan misalnya. Ya kita berkeliling ke semua area yang mungkin bisa kita explore gitu ya. Bisa kita jelajahi lewat jalan. Kalau perlu misalkan ke sawah juga kita jinjing saja itu alatnya gitu. Ukur semua daerah. Lalu kita bikin nanti grafik-grafiknya. Ya, jaraknya berapa, arahnya misalkan ke arah mana, ke selatan, ke utara, ke timur. Ada BTS-nya misalkan ditempatkan di suatu lokasi, kalau perlu pakai di atas gedung gitu, atau di atas bukit misalkan. Lalu kita di daerah perumahan, komplek-komplek perumahan yang mungkin nanti ada para pengguna di situ berkeliaran, ukur saja sinyalnya. Gitu. Lalu kita bikin grafik. Nah itu namanya rumus empiris nanti. Karena kalau kita sudah mengukur, kemudian dibikin rumus empirisnya, nanti rumusnya yang dihasilkan oleh empiris kita bisa pakai sebagai model gitu. Nah, tapi tentu saja model seperti itu kan tidak akan akurat. Artinya kita bicaranya di situ akan perkiraan berapa nilai rata-ratanya, kemudian kita akan menghitung nanti berapa nilai simpangannya, deviasinya gitu. Makanya tadi kalau kita kembali ke sini, kembali ke karakterisasi dari ini, nah skala besar ini kan, yang radio propagasi mobile ini, kita masuk ke skala besar, kita harus tahu berapa nilai min-nya, ini nilai min itu nilai rata-ratanya, dan berapa nilai signal variasinya atau deviasinya, ini. Itu yang kita dapatkan dari rumus empiris. Nah, sekarang saya akan langsung, mungkin supaya tidak berlama-lama, rumus empirisnya itu, karena tadi saya katakan banyak model ya, di sini ada model mana tadi? Nah ini kan ada Okumura-Hata, ada model Lee, Egli, Blomqvist, Alsbrook, Ibrahim, macam-macam model, semuanya sama. Semuanya mendasarkan kepada berapa nilai rata-rata signal dan berapa nilai standar deviasi atau simpangan dari signal itu gitu. Jadi saya mungkin tidak usah membahas semuanya ya, hanya akan dibahas satu saja yang paling populer memang sebetulnya Okumura-Hata. Jadi, nah ini masih membahas theoretical model ya, yang pakai pantulan. Ini kan prinsip ini. Prinsip ini ada daya yang diterima, daya pancar, ini gain antena pemancar, gain antena. Ini 1/4 pi d lambda itu rumus prinsip ini. Kalau ini dibikin logaritma, nanti akan muncul angka 32,5 ditambah 20 log D ditambah 20 log D. Dari sini datanya, gitu. Ini hanya single part, Price loss. Kalau ada pantulan dari bumi, ini rumusnya. Ini rumus yang term yang di depan ini rumus Price loss. Pantulan dari buminya ini dalam kurung, dalam tanda mutlak ini. 1, ini mewakili Price loss. Yang ini minus cosinus delta omega dikurangi J sinus delta omega. Ini mewakili sinyal pantul ini. Kalau hanya ada satu pantulan dari bumi. Gitu. Ya. Jadi simple rumus itu, rumus yang untuk teoris itu. Ya. Ini kalau ketinggiannya berubah-ubah, misalkan ya bisa aja. H1 tinggi pemancar, H2 tinggi penerima, tetap rumusnya begini. Menjumlahkan antara gelombang langsung, kalau single part hanya satu gelombang langsung, kalau ada pantulan berarti ada dua gelombang yang dijumlahkan, yaitu gelombang langsung dan gelombang pantul. Itu. Jadi ini yang membuktikan Price loss rumus ini datangnya dari mana? 32,45 tambah 20 log F tambah 20 D. Dari sini datangnya, dari sini. Ya, dari rumus ini. Ya. Baik. Oke, nah ini saya akan lewat aja. Nah, yang tadi, yang di praksi, saya lupa ada penjelasannya tadi itu kan ini. Ketika dia obstacle-nya melewati, sini H positif. Ketika obstacle-nya menyentuh, berarti hanya 0. Ketika obstacle-nya tidak menyentuh garis pandang, tapi masuk ke daerah presnya, ini kondisi H negatif. Ini gambarnya diulang lagi di sini. Nah, ini parameter V-nya. Saya lupa tadi. Saya lupa bahwa di praksi itu ada penjelasan detailnya di sini. Gitu. Ya.
Ini di slide ke-28 ada penjelasannya. Ini V itu yaitu parameter difraksi Fresnel yang tadi ini dihitung dari fasanya. Jadi selisih jarak, delta D itu selisih jarak antara gelombang langsung dengan gelombang yang didifraksikan. Jadi ini dari TX ke RX itu kalau dihubungkan langsung kan jaraknya ini D gitu. Nah, tapi gelombang yang difraksi kan jaraknya lebih dari D, karena dia merambat lebih jauh ke puncak obstacle, difraksikan di sini, bukan dipantulkan, difraksi, dihamburkan di sini ya. Jadi difraksi itu bukan memantul, tapi menghambur di sini. Nah, ini dihitung, jarak D langsung berapa, jarak D yang melalui penghambur berapa. Nah, ini dikalikan kepada bilangan 2pi per lambda. Jadi fasa ini. Karena dalam konsep gelombang kan jarak kalau dikalikan dengan beta, jarak X misalkan dikalikan dengan beta 2pi per lambda, itu akan menjadi fasa. Nah, fasa itulah yang akan mengatur apakah dia bersifat konstruktif atau akan bersifat destruktif gitu. Fasa dari gelombang yang langsung berjumlah dengan fasa dari gelombang yang menghambur di sini. Nah, bagaimana di sini? Tergantung antara penjumlahan antara delta fasa ini. Delta fasa itu adalah beta 2pi per lambda kali delta D. Delta D adalah selisih jarak ini gitu. Sama dengan pantulan sebetulnya. Kalau kita menghitung menjumlahkan gelombang langsung dan gelombang pantul juga sama. Cuma bedanya apa? Kalau gelombang pantul di sini ada koefisien pantul. Kalau gelombang difraksi di sini ada hamburan saja, tidak ada koefisien pantul di situ. Gitu. Menjumlahkan. Cara menghitungnya sama, menjumlahkan secara fase. Baik, nah gambar yang tadi itu, nah ini hasil tulisan tangan tidak begitu bagus, sama sebetulnya dengan yang saya gambarkan sebelumnya. Dengan yang ini kurva yang hasil dari output dari komputer ini ya, lebih halus, lebih bagus. Hasilnya sama. Gitu. Ya, ini saya lupa tadi ada penjelasan lebih detail tentang proses difraksi. Gitu. Baik, kita lanjut sekarang, waktunya tinggal mungkin 2-3 menit masuk ke rumus empiris ya. Rumus empiris ini ada yang diambil contoh ada 6 di sini. Okumura, kemudian Lee, Egli, Blomqvist, sama Alsbrook dan Ibrahim Peterson. Ini saya mungkin hanya beberapa slide saja karena waktunya tinggal sebentar. Nah, model Okumura ini pengukurannya dilakukan pada daerah padat penduduk, urban, kemudian juga dia melakukan pengukuran daerah suburban, daerah hunian yang tidak begitu padat, bukan di kota. Ya. Kemudian yang ketiga dia juga mengukur di daerah yang terbuka, di daerah pesawahan atau daerah pesisir, perkampungan yang tidak banyak gedung bertingkat, tidak terlalu banyak pohon, gitu ya. Nah itu 3 kategori ini yang dipakai. Gitu. Hasilnya nanti itu berupa kurva yang sangat banyak. Tentu saja kurvanya apa sebagai fungsi apa. Tentu nanti berbagai macam parameter akan masuk gitu ya. Ketinggian antena BTS, daya pancarnya berapa, frekuensinya berapa di pemancarnya. Kemudian di penerimanya juga dilihat apakah kita cukup jalan kaki misalnya, di mana receivernya hanya setinggi telinga 1,5 meter gitu. Atau bisa juga kita mencoba antena penerimanya misalkan dipasang beberapa meter di atas mobil gitu. Ketinggiannya misalnya bisa sekitar 6 meter. Nah, dilihat nanti efeknya. Bagaimana efek dari ketinggian BTS di pemancar, efek ketinggian antena di penerima, efek dari frekuensi bagaimana gitu ya. Nah, itu dibikin kurva-kurvanya. Sehingga nanti dari kurva itu dibikin menggunakan, kalau membentuk rumus dari kurva apa namanya? Dalam ilmu statistik. Kita punya data misalnya, kita punya data itu kemudian diatur sedemikian rupa supaya nanti bisa dibentuk menjadi rumus gitu. Itu apa namanya? Ada tahu nggak? Coba. Silakan buka mikrofon. Regresi. Betul. Yang kita pakai ada regresi. Nah, cuma tentu saja regresi yang dipakai di sini bukan regresi sederhana. Kalau regresi sederhana kita punya kurva scatter, misalnya linear, pakai Excel kan. Excel kalau nggak salah regresinya itu kalau tidak salah trend line atau apa gitu kan. Gampang itu kalau linear. Nah, di sini kita berhadapan dengan yang tidak linear. Sehingga regresi yang digunakan nanti regresi yang ya lebih tinggi lah
itunya tingkat akurasinya, demikian juga tingkat kompleksitasnya dari hanya sekedar regresi linier. Tapi nanti hasilnya rumusnya akan bagus gitu. Nah, hasilnya tuh ini. Ya, hasil regresinya itu. Jadi ada fungsi frekuensi seperti ini 26,16 log. Kemudian ini fungsi dari B itu BTS, kemudian M itu user mobil gitu. Nah, di sini akan menghasilkan rumus seperti ini. Konstanta ini, kemudian ini pengaruh frekuensi 26,16 itu koefisien atau gradien frekuensi. Ini efek dari ketinggian BTS. Semakin tinggi BTS-nya akan semakin rendah redamannya karena negatif di sini. Kemudian ini efek dari ketinggian penerima, user mobile user. Ini slope gitu. Ini efek jarak nih. Tentu efek jarak kalau udah dalam segala logaritma kan log D ya. Nah, tapi di sini lihat nih. Di sini ada angka 44,9 dikurangi 6,55 log HB. Coba dibaca dengan jeli. Saya tidak menghendaki kalian bagaimana membuat rumus ini karena kalau empiris kan ya rumusnya bukan diturunkan secara deterministik. Ini dikonstruksi dari data pengukuran. Tapi membacanya begini. Kalau HB ini ditinggikan, artinya BTS-nya tambah tinggi, berarti angka 6,55 log HB kan akan membesar kan? Kalau HB-nya naik. HB itu tinggi BTS. Kalau BTS-nya nambah, HB membesar, artinya 6,55 log HB merupakan angka yang naik gitu. Tapi negatif. Merupakan pengurang terhadap 44,9. Artinya, semakin tinggi BTS, angka koefisien depan log D ini, yang merupakan angka 44,9 dikurangi 6,55, akan menurun. Artinya apa? Slope atau gradien dari path loss akan berkurang dengan naiknya tinggi BTS. Sangat rasional. Masuk kepada logika kita. Kalau semakin tinggi BTS, walaupun si mobile usernya ada di bawah, tentu akan meringankan beban propagasi. Beban redaman akan berkurang gitu. Berkurangnya sesuai dengan ketinggian BTS yang semakin naik, artinya angka 44,9 akan turun, dikurangi oleh faktor ini. Gitu. Itu kesimpulan yang penting yang harus kita camkan. Ya. Baik, saya kira mungkin udah habis waktunya. Jam 2 kurang 5 menit di tempat saya. Nah, kita tutup aja kuliahnya sekarang. Kecuali kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya beri waktu 1-2 menit. Kalau tidak ada yang pertama, saya akan close. Kita lanjutkan nanti kuliah 2 jam di hari Kamis. Mudah-mudahan bisa